ulama yang hidup tanpa jantung gitu bang. Bener gak tuh bang? Apalagi emang? Katanya nih ada ustadz apa ulama gitu bang ya. Yang katanya tuh ngetekin orang, tuh orang bisa lihat Mekah bang. Bener gak sih itu bang? Nih ulama ini melihat Nabi Khidir yang menyamar jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apip, katanya denger-denger di lingkungan lu isinya tuh syubhat semua. Lingkungan lu tuh penuh dengan syubhat katanya. Emang iya, Beb? Banyak bang sobat di sini bang. Sampai teman-teman gue juga masih sih sobat-sobat gitu. Di daerah mana emang nih? Di Jakarta Timur gitu loh bang. Oke, emang gimana? Coba, nih gue pengen tahu. Ane pernah denger nih bang Apaan tuh? dari temen ya kan. Ane lagi nongkrong gitu. Tiba-tiba bilang, lu tahu nggak kalau Nabi Idris tuh masih hidup tahu? Ya Ane bingung ya. Apa iya masih hidup ya kan? Yang Anda tahu nih. Yang masih hidup tuh kalau nggak salah ya Nabi Isa doang. Itu juga ditarik ke langit ya kalau nggak salah ya. Wih, asik. Iya, Nabi Isa, iya. Iya bener gak sih? Iya, diangkat Bener dulu gak sih? sama Allah, bener. Nah, Ane kan masih awam banget nih bang ya. Terus? Baru-baru hijrah gitu. Dan nggak tahu tuh apa iya bener, apa iya salah. Saya kan masih simpang siur gitu. Ane nggak tahu beritanya tuh. Gimana tuh bang, bener apa enggak bang ya? Kan kita bisa tahu, kita bisa paham, kita belajar agama, duduk di majelis ilmu gitu kan. Yang kita masih yakinin, kita imani Nabi Isa alaihissalam itu yang masih hidup, yang ditangkat sama Allah. Nah, gue nggak tahu tuh, memang gue sempat denger lah simpang siur ya Nabi Idris gitu kan. Itu kayaknya tuh yang bikin tuh dongeng gitu loh, kayak ngedongeng doang gitu, nggak tahu dari mana unsurnya. Nah, tiba-tiba muncul tuh berita begituan gitu, dan lu percaya gitu. Lah berarti yang selama ini gue denger kagak ada dong ya, udah meninggal ya? Iya, nggak gini, gue tuh belum menemukan satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu masih hidup gitu. Gue belum nemuin. Ntar gue tanya Ustadz dah. Cuma kalau perkara tentang detail seperti apa, gue sih kagak nemu riwayatnya kalau Nabi Idris masih hidup. Lu hati-hati, Pip, maksud gue, lu jangan telan mentah-mentah gitu loh. Kebayang nggak maksud gue? Lo mengimani adanya Nabi Idris, betul, ya kan? Kita harus beriman pada Nabi dan Rasul. Tapi maksudnya dengan mengimani kalau meyakinkan akidah lu menganggap bahwa Nabi Idris masih hidup, hati-hati. Pantesan nih, kayak aneh kok dengernya kayak apa iye, apa bener, apa bohong, ya kan? Biar clear juga jawabannya, biar aneh tahu gitu. Iya benar. Oh iya bang, ada lagi nih bang. Apaan? Aneh kayak lihat di YouTube gitu bang ya. Terus? Kayak bentar, kayaknya lu banyak kena syubhat kayaknya. Makanya bang, aneh kayaknya syubhatnya banyak nih bang. Gimana tuh? Coba stigma negatif atau cerita-cerita apalagi nih yang lu dapet nih syubhatnya nih. Jadi nih ulama ini melihat Nabi Khidir yang menyamar jadi pemulung tuh bang. Ini apa lagi sih? Ada lagi tuh bang kayak gitu. Lu lagi ngedongengin gue ya? Kagak bang, iya bener. Apa masa Nabi Khidir jadi pemulung gitu ya? Ini apa sih, gue nggak ngerti. Di YouTube ada emangnya? Ada bang, di YouTube. Masa iya ada di Aneh YouTube? kan, iya makanya aneh kan masih ngeliat semua nih, semua ustadz, ulama-ulama. Namanya aneh penuntut ilmu kan, aneh belajar, aneh pengen pelajarin semuanya. Oh semuanya nah, ditelan. Dapat yang itu tuh. Oh iya, semuanya yang itu. Iya semuanya diambil, semuanya dimakan, dilahap gitu ya? Iya, apa? Ini bener gak nih? Siapa? Kalau boleh tahu siapa? Jadi pemulung gak? Iya siapa? Coba lu sebut aja, ntar gue sensor namanya. Aneh nggak tahu bang namanya, cuman sekilas aja di YouTube gitu. Emang pemulung bang, lagi ngambil sampah. Kalau yang masuk logika aneh nih bang, kan? Masa Nabi jadi pemulung gitu? Nyamar mau ngapain lu? Terus, bawa hati nggak? Nggak tahu deh, kayak Kang Baso dong. Dikata Intel. Iya. Terus kan kenapa adanya itu di Indonesia gitu loh? Bener. Kenapa tiba-tiba di Indonesia ya? Iya kan? Bingung kan lo? Lo sendiri aja bingung, men. Nah, sebenarnya bingung, malah tambah bingung kan? Nah, sebenarnya gini, bro. Ada nabi dari Indonesia ya gitu ya. Ustaz, bagaimana kisah Nabi Khidir? Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Pendapat yang rajih, nggak ada lagi Nabi Khidir, udah meninggal dunia. Ibnu Hajar menyebutkan hal itu dalam kitabnya. Bahwasanya nggak ada lagi Nabi Khidir, sudah selesai Nabi Khidir. Ada seorang ustadz terkenal sekali sekarang di Indonesia. Suatu hari dia sama rombongan naik mobil, lalu dia minta berhenti mobilnya, berhenti.
lewat sawah jemaah. Ada petani di sana. Akhirnya ini tokoh ini datang ke orang itu. Orang ini dipeluk jemaah, dicium, masya Allah. Kemudian naik lagi ke mobil. Teman-temannya di mobil itu bingung. Ada ustadz besar, ada udah sepuh orang. Dan perjalanan yang di mobil nggak enak mau tanya. Bib, siapa tadi Bib? Kata dia. Nabi Khidir kata dia. Ya udah kelewatan kan jemaah, mau balik lagi ke sana udah nggak ada orangnya. Tapi itu dijadikan alasan anak ketemu sama Nabi Khidir ini. Anak dulu waktu kecil sering dengar. Ayo kajian di sana kata dia. Di situ biasanya nanti habis Isya datang Nabi Khidir. Kayak apa Nabi Khidir? Jadi jempolnya itu nggak ada tulangnya. Kalau ketemu. Pendapat yang rajih udah selesai Nabi Khidir. Nggak, jadi gini bro. Oke lah, kita nggak usah nyampe dalil lah. Kita bisa menggunakan akal sehat kita, ya kan? Kan kalau ahlus sunnah wal jamaah itu kan berbanding lurus tuh, ya kan? Yang namanya akal, dalil itu harus seimbang, ya kan? Nggak bisa kita berdasarkan dalil doang gitu kan? Nggak bisa kita berdasarkan akal doang yang dikuatin tanpa dalil gitu, nggak bisa. Nah, misalnya lu ketemu dalil tentang Nabi Khidir ternyata masih hidup dan menyamar di Indonesia menjadi pemulung, ada videonya, ditayangin di YouTube, ya kan? Coba nyampe nggak akalnya kayak gitu, mungkin nggak? Gue tanya, nggak mungkin kan? Oh iya, itu banyak juga tuh bang yang aneh dengerin tuh bang. Ustadz ini ketemu Rasul gitu atau ngelihat Rasul katanya keluar dari kuburan gitu kan, goyang-goyang kuburannya, cium tangan gitu kan. Masa Rasul gitu kan orang pilihan gitu bang ya. Kelihatan aja kan, wah orang-orang sekitar percaya tuh, mantap nih kayaknya nih ustadznya nih, ya kan, langsung udah dicap nih, wah jangan-jangan nih kalau Rasul aja cium tangan tuh sama tuh ustadz tuh kan, dengar ceritanya kan bangkit dari makamnya, wah bener-bener nih wali Allah nih, kayak gitu jadinya. Kita gampang pakai logika aja deh, kita pakai mindset santai deh ya. Sekarang gini, kok ada yang ngakunya ustadz di hari gini ngelihat Rasul bangkit dari makamnya, set keluar cium tangan. Nah, pertanyaan gua, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah nggak pernah ngasih tahu cerita seperti itu. Ulama 4 mazhab dan lain sebagainya nggak pernah ngabarin ke kita. Harusnya tuh yang pantas, yang sekiranya misal kalau dicontohin itu, ya kan, yang pantas melihat Rasul bangkit dari kubur itu para 4 imam mazhab, betul nggak? Iya, bener sih kayak gitu. Ini kenapa tiba-tiba? Begitu bang ya. Lah padahal Imam Syafi'i aja nggak pernah mengabarkan seperti itu. Lah berarti itu ustadz lebih canggih dari Imam Syafi'i gitu. Nah itu dia, bisa lebih canggih sih. Iya kan? Kita menepis stigmanya tuh begitu aja bro. Tuh ustadz paling canggih daripada Bukhari, tuh ustadz paling canggih daripada Muslim, lebih canggih daripada Abu Daud, lebih canggih daripada Tirmidzi, lebih canggih daripada An-Nasa'i, lebih canggih daripada Ibnu Majah gitu. Enggak. Apalagi coba nih yang lo mau cari tahu nih, syubhat apa lagi nih? Kayaknya lu harus dicuci otaknya kayaknya nih, pakai Baiklin. Biar bersih bang ya dari syubhatnya. Nah, ini ada lagi nih bang. Oh, ada lagi, banyak banget denger gitu bang. Bentar deh. Hidup lu tinggal di mana sih, Pep? Isinya syubhat mulu. Tinggal pokoknya di pinggiran gitu deh. Oh, yaudah apa? Di pinggiran. Pinggiran mana, God? Nying gua kali. Nying apa sih nying? Itu bang, apa adanya tikus, anaknya tikus yang kecil. Aduh ya Allah. Nah kalau tentang nyinying tikus aneh tahu deh, dia jorok gitu, tahu. Benar. Apa lagi yang lo belum tahu apa coba? Ada ustadz gitu bang, kan? Apa lagi? Orangnya di Indonesia nih bang. Terus? Kan, tapi jiwanya di Mekah gitu. Tanya ustadz udah sholat itu kan? Anak udah sholat di Mekah. Lalu kok gitu, aneh makin bingung nih, kesini makin bingung, kok orangnya di sini kan tapi jiwanya di sono sholatnya. Gimana tuh bang, bener apa kagak tuh bang? Nggak bentar ya, sebelum gue jawab Pip, kayaknya lu tinggalin deh Pip, temen-temen lu tuh aneh-aneh semua asli, nggak mau ganti temen lu. Ya gimana bang, udah tinggal di sini kan. Nggak gini maksud gue, gimana? Lu ganti temen lu dan ntar gue cariin di OLX. Oh iya, sekarang banyak yang jual-jual temen gitu bang ya, di OLX, Tokopedia gitu ya. Gue ganti temen lu beneran dah, second dah, ribet banget hidup lu asli. Gile. Ada karate nggak tuh secondnya? Oh dipanjangin nih, berantem dah kita dah.
Nggak, gini. Gimana nih bang? Aneh jawabannya nih bang. Gini. Yang pertama lo ganti temen. Tuh yang pertama tuh. Dan yang kedua udah deh, nggak usah tuh diambil, didengerin tuh dari mereka punya cerita. Soalnya kalau kita sebagai penuntut ilmu, gua sama lu gitu kan, kita para jamaah gitu kan, udah gitu, yang jelas-jelas aja. Udah kebuka pikirannya kan. Oh iya nih bang. Iya makanya coba, apalagi sih lu coba deh, gua mau tahu lagi deh, gua kelarin sekalian deh, gimana sih yang lo mau tahu. Nanti kalau ada yang gua nggak tahu, baru gua tanyain Ustadz. Banyak bang itu bang. Apalagi emang? Katanya nih ada, aneh nggak tahu deh, dia Ustadz apa ulama gitu bang ya. Yang katanya tuh ngetekin orang, tuh orang bisa lihat Mekah bang. Bener gak tuh? Ini apa lagi sih, sumpah? Ini apa sih? Gua nggak ngerti. Lo lagi bohongin gua ya? Ini apa sih? Iya, bener gak sih itu bang? Lo dapet dari mana? Ya biasa teman-teman gue ngomong bang kayak gitu bang. Kata aneh diceritain lah, ada nih kan Ustadz apa ulama gitu, aneh nggak paham lah ya. Katanya ini ngetekin orang, tuh orang bisa lihat Mekah. Hah, yang bener lu. Aneh pengen deh diketekin tuh sama Ustadz ya. Aneh kan belum pernah lihat Mekah gitu bang ya. Aneh belum pernah lihat Mekah. Cuman lihat Mekah dari foto doang tuh. Iya. Itu juga udah bagus banget ya kan. Ini diketekin bisa langsung lihat Mekah gak tuh. Makanya anak pengen ya kan. Sekarang pertanyaan gue gini deh bro. Aduh ya Allah. Gini, gampang deh. Sini gue tepis dah stigmanya deh. Syubhatnya sini gue tepis ya. Teman-teman coba ya bayangin teman-teman semua ya. Ya yang lagi dengerin juga sekarang. Lu terutama Pip ya. Apip lu dengerin gue. Jadi gini, kita tarik ke cerita zaman Rasulullah SAW atau para sahabat. Ada nggak ceritanya begitu? Ada yang katanya ngaku ulama atau ngaku ustadz lah, iya kan? Terus katanya saking tinggi keilmuannya diketekin bisa ngeliat Mekah gitu kan? Nah, ada kagak pertanyaan gua? Zubair bin Awam itu minta diketekin sama Ali bin Abi Thalib ngeliat Mekah. Ada kagak? Tawa. Kagak sih bang. Nggak pernah kan? Kagak pernah denger sih. Beliau yang keilmuannya lebih tinggi, sahabat yang bisa dibilang dijamin masuk surga. Tapi kagak ada tuh. Gue nggak pernah denger tuh dari zaman SD gue sekolah gitu kan, sampai detik ini gitu kan. Wah, ada riwayat mengatakan Tolhah atau Zubair bin Awam atau Abdurrahman bin Auf diketekin sama Utsman bin Affan lalu beliau melihat Mekah. Ada kagak? Kagak bro. Iya. Nah, bener. Kagak ada ceritanya sama sekali bro. Nah, yang katanya ngakunya ustadz hidup di zaman sekarang berapa ribu tahun dibanding kehidupannya Zubair bin Awam, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Tapi dia tiba-tiba apa urusannya? Sini gue ketekin, mau lihat Mekah nggak lu? Sini gue ketekin. Iya, keteknya ajaib aja. Ada nggak ceritanya Imam Syafi'i murid, Imam Malik gurunya? Ada nggak ceritanya Imam Syafi'i minta Lik, angkat dong tangan lu, ketekin gue dong. Terus kata si Imam Syafi'i, udah lama gue rindu mau ngeliat Mekah. Ada kagak? Kagak ada kan ceritanya kan? Ya? Nah, udah kita berpikir secara rasional deh bro, yang normal-normal aja. Kalau memang lu ngerasa ahlus sunnah wal jamaah, kita baru belajar, kita gunakan akal kita yang sehat, berbanding lurus sama dalil. Sekali lagi, jangan juga kita berpatokan hanya dalil saja, tidak ada akal. Dan juga begitu pun sebaliknya, hanya akal saja tapi tidak menggunakan dalil. Terakhir yang aneh dengar, apalagi Pip? Aneh gak tahu bener atau salahnya ya kan? Apa sih? Ada ulama yang hidup tanpa jantung gitu bang. Ini apa lagi sih? Ini apaan sih? Gue gak ngerti gitu. Bener gak tuh bang? Ini apa lagi sih? Ulama hidup tanpa jantung, gimana ceritanya sih? Namanya aneh gak tahu bang, kan? Terus gimana? Soalnya hidup tanpa jantung bang, nggak tahu nih masih hidup apa enggak. Maksudnya apa? Saking hebatnya keilmuannya. Iya, masa ya aneh nggak tahu kok bisa gitu hidup tanpa jantung gitu bang. Ya lu tanya dokter Tirta tuh. Kagak tahu gue apaan. Gue nggak percaya bro. Udah gue kagak percaya gitu beneran dah, asli dah. Gue nggak tahu apakah memang akidah kita sama mereka juga menyimpang. Gue nggak ngerti lagi. Intinya udah gue nggak percaya beneran dah. Abu Bakar Siddiq hidup tanpa jantung pernah ada? Ada. Nah, Umar bin Khattab hidup tanpa jantung pernah ada nggak? Nggak ada. Udah nggak usah aneh-aneh. Bohong tuh kayak gitu Maksud gue gini, lu tanya sama Ustadz, kita tanya bareng-bareng dah. Ada nggak seperti itu Ustadz? Gitu. Kalau gue sih nggak percaya. Kalau gue. Tapi setiap gue datang ke majelis ilmu, ustadz-ustadz yang betul-betul mengajarkan ilmu agamanya sesuai dengan para pemahaman para sahabat, gue nggak pernah beliau itu nyampein sirah atau kitab atau hadis tentang beginian tuh cerita yang lu sampein tuh dari A sampai Z barusan, kagak nemu. Berarti nggak ada tuh bang kayak gitu-gitu ya? Iya, gue sih nggak percaya. Akidah gue nggak gitu. Terserah kalau memang orang-orang menganggap gue seperti lu hanya aja kurang agama, terserah. Gue hampir percaya gitu kan. Wah, nih orang hebat gitu
ya kan, nggak punya jantung bisa hidup gitu loh. Iya kan? Gitu bang. Kalau lo mau lihat Mekah, di umroh, cari paket umroh, gitu udah selesai. Iya ya. Nih, banyak tuh. Oh iya kan ada paket umroh gitu ya. Ih, ngapain coba? Ngapain lo mau lihat Ka'bah diketek orang? Maksudnya kayak lebih murah gitu kali bang ya. Apa?